Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadan Kakan Bagaskoro, mahasiswa Kesehatan Masyarakat, peminatan ketiga, NIM J410808054. Di sini saya akan menjelaskan terkait penilaian beban kerja. Metode pengukuran beban kerja. Pengukuran denyut jantung selama bekerja merupakan suatu metode untuk menilai cardiovascular strain, di mana menurut Gilbon dalam Tarwaka 2015, salah satu peralatan yang dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi adalah allometri. Apabila peralatan tersebut tidak tersedia, maka dapat dicatat secara manual memakai stopwatch dengan ketentuan metode 10 denyut. Untuk rumus metode 10 denyut seperti berikut ini. Denyut nadi sama dengan 10 denyut per waktu perhitungan dalam satuan detik dikali 60. Kemudian rumus untuk persen CFL. Untuk persen CFL 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat, di mana 1 denyut nadi istirahat merupakan rata-rata denyut nadi sebelum memulai pekerjaan, kemudian denyut nadi kerja merupakan rata-rata denyut nadi selama bekerja, dan denyut nadi maksimum diperoleh dengan perhitungan 220 dikurangi umur untuk laki-laki dan 200 dikurangi umur untuk wanita. Untuk kategori beban kerja berdasarkan persentase CVL, untuk tingkat pembebanan 0 dengan kategori ringan, nilai CVL kurang dari 30%, keterangan tidak terjadi pembebanan yang berarti. Untuk tingkat pembebanan 1, kategori sedang, nilai CVL 30 sampai dengan kurang dari 60%, di mana keterangan pembebanan sedang dan mungkin diperlukan perbaikan. Kemudian selanjutnya, tingkat pembebanan 2, kategori agak berat, dengan nilai 60 sampai dengan kurang dari 80%, keterangan pembebanan agak berat dan diperlukan perbaikan. Kemudian yang keempat, tingkat pembebanan 3, kategori berat, nilai 80 sampai dengan 100%, pembebanan berat dan harus segera mungkin dilakukan tindakan perbaikan. Hanya boleh bekerja dalam waktu yang singkat. Kemudian yang terakhir, tingkat pembebanan 4, di mana kategori sangat berat, untuk nilai CVL-nya lebih dari 100%, dan keterangan pembebanan sangat berat dan harus di-stop bekerja sampai dilakukan perbaikan. Kemudian berikut ini adalah contoh pengukuran. Yang pertama adalah kegiatan mengangkat kursi selama 10 kali. Untuk nadi istirahat diketahui 8,33 detik untuk 10 denyut nadi atau 72 denyut per menit. Kemudian untuk denyut nadi kerja 6,32 detik untuk 10 denyut nadi atau 95 denyut per menit. Dan untuk denyut nadi maksimal, di mana responden adalah laki-laki, sehingga 220 dikurangi usia responden 22 sama dengan 198, sehingga diperoleh CVL 18,25, termasuk dalam kategori ringan karena nilai CVL-nya kurang dari 30%, sehingga tidak terjadi pembebanan yang berarti. Kemudian yang kedua adalah kegiatan jogging atau lari selama 5 menit. Pada kegiatan kedua ini, denyut nadi istirahat 8,33 detik untuk 10 denyut nadi atau 72 denyut per menit. Kemudian denyut nadi kerja 5,13 detik untuk 10 denyut nadi atau 117 denyut per menit. Kemudian untuk denyut nadi maksimal, laki-laki responden 220 dikurangi usia 22 sama dengan 198, sehingga diperoleh nilai perhitungan CVL 35,71. Untuk tingkat pembebanan, skor 1 kategori sedang karena nilai berada di antara 30 sampai dengan kurang dari 60%. Untuk keterangan pembebanan sedang dan mungkin diperlukan perbaikan. Ya, sekian tadi adalah contoh perhitungan beban kerja menggunakan metode denyut nadi. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.